Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram, bertemu lagi dengan saya Roy Alminfah di Ruang Advokat Menjawab. Memasuki awal tahun, kami dari kantor Ram Law Office mengucapkan selamat tahun baru 2021. Sobat Ram, seperti biasa saya menyapa untuk berbagi informasi terkait dengan permasalahan hukum. Fokus informasi kita hari ini adalah mengenai tahapan-tahapan atau agenda sidang di pengadilan agama terkait dengan permasalahan perceraian. Saya tidak merekomendasikan perceraian karena perceraian itu merupakan suatu musibah. Nah, untuk menghindari itu, Sobat Ram semua bisa melakukan introspeksi diri antara suami dan istri agar tidak berakhir melalui perceraian. Tetapi kali ini saya membuat video tujuannya adalah memberikan informasi terhadap Sobat Ram yang mungkin sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya karena berbagai faktor sehingga lebih banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya ketika membangun rumah tangga. Sebelum lebih lanjut, yang belum subscribe bisa lakukan subscribe karena subscribe itu gratis, serta nyalakan loncengnya agar terus mendapatkan informasi terbaru dari kami, Ruang Advokat Menjawab. Terkait dengan proses ataupun tahapan persidangan perkara perceraian di pengadilan agama akan dipengaruhi oleh para pihak datang atau tidak. Kali ini kita akan membahas mengenai gugatan atau permohonan yang mana para pihak kooperatif untuk datang. Ada beberapa tahapan yang akan dilewati. Untuk itu Sobat Ram jangan skip video ini, tonton dari awal sampai selesai agar pemahamannya tidak terpotong atau tidak salah dalam hal mendapatkan informasi seperti itu. Jadi saya akan memulai tahapan itu yang pertama dari proses pendaftaran. Proses pendaftaran gugatan atau permohonan itu diajukan oleh penggugat atau pemohon, baik itu maju sendiri atau dikuasakan oleh pengacara. Setelah itu penggugat atau pemohon ini akan mendapatkan surat panggilan sidang. Termasuk juga termohon atau tergugat akan mendapatkan panggilan sidang. Jika dilakukan melalui online atau e-court, akan mendapatkan panggilan sidang melalui email. Jika dilakukan secara manual, maka akan mendapatkan panggilan melalui relas panggilan, yang biasanya diantar oleh jurusita pengadilan. Setelah mendapatkan relas, maka akan mendapatkan jadwal sidang. Maka Sobat Ram akan datang sesuai dengan jadwal yang telah dipanggil. Nah, pada saat sidang pertama atau yang dikenal dengan proses mediasi, pada saat para pihak ini datang, baik diwakili oleh kuasa hukum atau tidak, akan menempuh namanya proses mediasi. Mediasi ini wajib dilakukan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Maka proses mediasi ini dilakukan selama 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan oleh majelis hakim. Setelah melewati proses mediasi dan mediasi dinyatakan gagal, maka masuklah kepada tahapan yang ketiga, yaitu namanya pembacaan permohonan atau gugatan. Perlu diingat, permohonan itu diajukan oleh suami, gugatan diajukan oleh istri. Untuk gugatan atau permohonan ini, apabila terdapat kesalahan atau salah ketik, misalkan hurufnya, itu bisa dilakukan perubahan atau renvoy, perbaikan, seperti itu. Perbaikan ini hanya bisa dilakukan pada saat sidang pembacaan gugatan. Dan perubahan tidak boleh merubah atau menambah pokok gugatan. Sidang selanjutnya adalah jawaban atau gugatan rekonvensi dari tergugat atau termohon. Jadi, tergugat atau termohon dapat membantah atau menjawab atau memberikan gugatan balik terhadap permohonan atau terhadap gugatan. Misalkan kalau istri yang digugat, tentu dia bisa mengajukan gugatan balik terkait dengan misalnya harta gorong gini, hak asuh anak, atau hak idah, hak mut'ah, serta nafkah masa lampaunya, misalnya seperti itu. Jika suami yang digugat misalkan, maka suami bisa mengajukan gugatan balik terkait juga dengan harta gondong gini maupun hak asuh anak jika itu diperlukan atau diinginkan oleh para pihak. Agenda kelima dikenal juga dengan replik. Replik itu adalah jawaban penggugat. Jadi penggugat menjawab terhadap jawaban atau gugatan rekonvensi yang diajukan oleh tergugat atau termohon untuk meneguhkan gugatan atau membantah alasan-alasan atau dalil dari tergugat. Seperti itu. Nah, replik ini dibuat oleh penggugat atau pemohon.
Selanjutnya adalah sidang atau yang dikenal dengan duplik. Duplik adalah jawaban dari tergugat terhadap replik yang diajukan oleh penggugat. Bisa meneguhkan jawaban yang pernah diajukan sebelumnya atau bisa membantah gugatan penggugat. Yang selanjutnya, biasanya jika ada gugatan rekonvensi dari tergugat atau termohon, majelis hakim memerintahkan kepada penggugat untuk membuat reduplik, tetapi tidak secara umum, hanya untuk beberapa kasus. Setelah melewati proses persidangan reduplik atau jawab jinawab tadi, barulah masuk kepada tahapan pembuktian. Pembuktian pertama dilakukan oleh penggugat atau pemohon. Dan pembuktian untuk pengadilan agama itu jadi satu antara bukti surat dan bukti saksi. Jadi penggugat atau pemohon mengajukan bukti surat dan bukti saksi dalam satu hari persidangan. Sebelum mengajukan alat bukti di hadapan majelis hakim, Sobat Ram harus melakukan leges atau nazegel terhadap bukti suratnya. Misal KTP, buku nikah masing-masing ditempel dengan materai Rp10.000 karena peraturan terbaru mewajibkan Rp10.000. Kemudian untuk saksi perlu diingat harus membawa namanya kopi identitas saksi. Kemudian saksi ini memberikan keterangan yang tahu terhadap permasalahan rumah tangga. Nah, khusus perceraian apabila alasan sering cekcok tadi, maka bisa mengajukan dari lingkungan keluarga. Baik itu orang tua, saudara, adik, kakak, yang penting usianya di atas 21 tahun, kemudian tidak boleh anak. Setelah bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh penggugat selesai, maka selanjutnya giliran dari tergugat atau termohon mengajukan alat bukti surat dan saksi juga. Proseduralnya sama, harus dinazegel terlebih dahulu. Setelah itu saksi juga harus memberikan keterangan yang sama seperti apa bantahan dari termohon atau tergugat tadi. Nah, setelah proses ini selesai, maka masuklah kepada tahapan sidang selanjutnya, yaitu tahapan sidang pembacaan atau pembuatan namanya kesimpulan. Penggugat diberikan kesempatan membuat kesimpulan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik itu bukti surat maupun keterangan saksi. Setelah kesimpulan diserahkan kepada majelis hakim, biasanya majelis hakim akan menunda persidangan antara 2 minggu sampai dengan 3 minggu untuk melakukan musyawarah hakim atau pembacaan putusan. Tetapi apabila perceraian ini dikabulkan, kemudian para pihak sudah terima, khususnya cerai talak, maka setelah putusan ada namanya ikrar talak. Ikrar talak itu biasanya hakim memanggil kembali pemohon atau suami ini 1-2 bulan untuk mengucapkan ikrar di hadapan majelis hakim serta membayar hak-hak istri sesuai dengan putusan. Demikian Sobat Ram, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.